Ta- Tadi kita membahas tentang konsep dasar leadership ya. Tapi kita selesaikan sedikit lagi tentang leadership tadi ya. Nah, saya buka dulu. Izin Pak, Ya, maaf usi off kamera Pak karena sedang mengikuti BIMTEK Pak. oke, enggak apa-apa. Tapi Tusi tetap mendengarkan yang Bapak ajarkan. Ya, Makasih banyak silakan. Pak. Ya, karena Ya, ada penugasan ya. ya Silakan Pak. menyesuaikannya. Jadi Pak, makasih banyak Pak. Oke, baik. Assalamualaikum. Salam. Yuk. Sebentar ya, saya buka dulu bahannya. Oke, baik kita lanjutkan memahami tentang leadership ya. Di dalam teori kepemimpinan atau leadership ya, itu tidak ada satu gaya kepemimpinan atau leadership style yang bisa digunakan untuk semua situasi atau semua tipe organisasi. Tapi eh, faktor yang mempengaruhi itu lebih kepada faktor situasi. Jadi perbedaan situasi bisa menyebabkan terjadinya perbedaan gaya kepemimpinan. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan? Yaitu seperti apa kecenderungan yang dominan ya dari seorang pemimpin melakukan pendekatan terhadap bawahannya. Jadi kalau tadi saya contohkan di militer itu gaya kepemimpinannya lebih pada otokratik ya, atau perintah-perintah yang banyak di situ ya, komando. Kalau di perguruan tinggi mungkin lebih kepada partisipatif ya, kebersamaan ya. Nah, jadi pendekatan yang digunakan itu sangat tergantung kepada situasi. Jadi istilahnya faktor situasi itu mempengaruhi ya, gaya kepemimpinan. Nah, eh, gaya kepemimpinan ya atau leadership style ya itu bisa dibaca atau dipahami ya adanya komunikasi antara leader dan subordinate atau atasan dengan bawahan. Nah, sehingga bisa dipahami seperti apa ini bentuk komunikasi mencerminkan seperti apa kecenderungan gaya kepemimpinan seseorang. Jadi kalau di gambar ini bisa lihat ilustrasinya eh, follower yang laki-laki, leader yang wanita ya. Nah, ini ada faktor situasi yang mempengaruhi seperti apa dia akan memimpin atau mengarahkan followernya itu ini dipengaruhi oleh situasi.
Kemudian followernya menilainya, melihat komunikasinya seperti apa, itulah yang mencerminkan juga gaya kepemimpinannya. Eh, Dua posisi tersebut, ya, ini mencerminkan ya, kalau seorang leader itu dia itu eh, mesti ya, ini must have ya, mesti memiliki kejujuran ya, honest understanding ya, kejujuran untuk memahami siapa ya, siapa eh, Anda ini maksudnya pengikutnya ya. Kemudian apa yang diketahui dan apa yang bisa dilakukan. Nah, sehingga untuk sukses ya dia bisa meyakinkan eh, pengikutnya, followernya. Jadi di sini kesuksesan dari seorang leader itu tercermin dari seberapa yakin pengikutnya yang terhadap pemimpin tadi. Kemudian follower, nah sebagai pengikut dia juga harus ya mengetahui ya siapa orang-orangnya ya. Nah, ini disilahkan di sini dia mesti memahami ya sifat human nature, sifat manusiawi. Jadi follower itu ya dia mesti memahami juga bagaimana eh, sifat manusiawi yang akan ditunjukkan kepada pimpinannya itu, seperti misalnya kebutuhannya ya, ada needs ya. Ini menurut Abraham Maslow ada kebutuhan kebutuhan dasar ya, ada kebutuhan eh, fisik ya, ada kebutuhan yang afiliasi diri atau kebutuhan untuk memperoleh self esteem misalnya. Nah, jadi ini bagaimana pemimpin bisa mengetahui ya needs dari follower, reaksi emosi dari pemimpin, dan seperti apa yang memotivasinya. Nah, komunikasi yang disampaikan antara leader atau pemimpinan dengan bawahan itu eh, bisa dalam bentuk komunikasi nonverbal juga. Jadi eh, yaitu bisa saja memperlihatkan ya, komunikasi yang sifatnya nonverbal ya. Artinya tidak hanya komunikasi yang secara tertulis saja ya. Tapi juga mungkin ditunjukkan dengan seperti apa reaksi-reaksi dari eh, wajah ya, dari apa namanya itu gesture ya yang diperlihatkan. Nah, nah, situasi yang membentuk ya seperti apa gaya kepemimpinan itu akan mengarahkan tindakan ya, tindakan dan leadership style yang diinginkan. Jadi situasi situasi yang terbentuk atau lingkungan organisasi tadi itu akan mengarahkan juga seperti apa leadership style yang akan digunakan. Contoh ya, misalnya ketika eh, seseorang dia memimpin organisasi, misalnya di eh, militer ya, menggunakan gaya kepemimpinan yang otokratik ya. Kemudian dia pindah ya atau eh, beralih profesi, misalnya menjadi dosen ya. Nah, maka leadership stylenya yang otokritik tadi tidak bisa dipakai di perguruan tinggi karena situasi berbeda. Nah, sehingga dia menjadi gaya kepemimpinan yang demokratik yang dia terapkan. Jadi bisa satu orang itu dia bisa bervariasi gaya kepemimpinannya tergantung kepada situasinya. Ini dikatakan faktor situasional ya. Faktor situasional dalam menerapkan gaya kepemimpinan. Nah, jadi di gambar ini ya bisa
ya, dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang dominan itu, ya, menurut eh, penelitian ya atau handbook ya yang diungkapkan di tahun 73 ini, dia membagi tiga katanya gaya kepemimpinan. Ada yang otoriter atau autokratik, itu yang terlihat di sini ya, yang biru ini. Kemudian ada yang gaya kepemimpinannya itu delegatif ya, free reign, delegatif ya, mendelegasikan, senang untuk menurunkan ke bawah kewenangannya atau mendelegasikan. Kemudian ada gaya kepemimpinan yang partisipatif, keterlibatan ya, partisipasi dia, melibatkan diri dia ya, dalam organisasinya. Nah, irisan yang ketiganya ini ya, seseorang yang bisa membentuk ya tiga model ini dikatakan termasuk ke dalam kelompok perfect leader. Jadi kemampuan dia ketika dia pada eh, situasi yang menuntut bahwa di situ harus otoriter, dia jalankan otoritarian. Ketika situasi yang menuntut dia itu harus delegatif, maka dia itu ya, harus menjalankan, memberikan kebebasan kepada bawahannya, mendelegasikan. Atau ketika situasi yang menuntut dia harus berpartisipasi, ke delegatif. Nah, peran diri seseorang pemimpin bisa terjadi tiga ini, ya. Nah, dia harus mampu untuk mengadopsi, yang memahami seperti apa situasi lingkungannya. Nah, di sini otokratik ya, otoriter ya, authoritarian leader, pemimpin yang otoriter ya. Jadi dia membuat keputusan itu tanpa ada perundingan, ya, tanpa membawa pihak-pihak untuk bersepakat, ya, tapi dia menggunakan powernya atau kekuasaannya, ya, karena dia orang yang memiliki kekuasaan yang tersentral ya, terpusat ya, sehingga dia bisa saja untuk menginstruksikan atau memerintahkan ya pada bawahan ya, atau siapa yang berada di bawah dia ya. Nah, keputusan-keputusan yang ada itu keputusan yang sifatnya memaksa ya, atau enforce using reward ya, and fear, ketakutan. Jadi orang takut, terpaksa dia harus menjalankan. Takutnya apa? Kalau tidak jalankan akan ada hukuman atau punishment. Nah, jadi sehingga itu eh, membuat eh, orang yang mengikutinya itu lebih kepada rasa ketakutan ya, bukan kepada dia itu merasa bertanggung jawab atau segan, tapi lebih kepada fear of punishment, ketakutan akan hukuman yang diberikan. Nah, democratic leadership style itu ada partisipatif dari pemimpin, ya. Dia melibatkan satu atau beberapa orang dalam proses mengambil keputusan. Jadi aliran komunikasi bisa saja bebas, ya, atau terjadi komunikasi yang dua arah, sehingga partisipasi yang diberi kesempatan, ya, itu mampu untuk meningkatkan komitmen dari bawahan itu untuk menjalankan, ya, menjalankan tugas-tugasnya. Jadi demokratik ini lebih kepada sebetulnya bagaimana ya model kepemimpinan yang lebih demokratis ya. Dia memberikan eh, ruang kepada bawahannya ya, berkomunikasi secara bebas ya. Kemudian juga memberikan dorongan untuk partisipasi ya,
sehingga memunculkan komitmen kepada keputusan akhir. Maksudnya keputusan yang sudah dibuat, ya, dia punya rasa tanggung jawab untuk menjalankannya. Jadi bukan karena rasa takut, tapi lebih kepada rasa tanggung jawabnya untuk menjalankan keputusan tadi. Nah, ini yang di demokratik. Kemudian ini yang gaya kepemimpinan model gaya kepemimpinan yang bebas ya, atau di sini diistilahkan dengan free reign ya. Free reign. Jadi memberikan pendelegasian sebetulnya pada bawahan. Jadi dia mendelegasikan eh, kekuasaannya, ya, dia diturunkan ke bawah, ya. Sehingga itu akan meringankan beban dari leader juga, ya, akan berbagi kewenangan, beban kerja juga akan terbagi. Nah, sehingga ini eh, disilakan dengan eh, laissez-faire atau free reign ya. Nah, jadi pendelegasian power atau kekuasaan kepada bawahan untuk ambil keputusan. Jadi, namun demikian, ya, tanggung jawab tetap berada di pada leader ya. Jadi keputusan yang dibuat itu pertanggungjawabannya itu tetap penuh itu pada leader, walaupun sebagian dia ada eh, pertanggungjawaban karena didelegasikan, tapi secara utuh ini merupakan tanggung jawab dari eh, pemimpin yang di atasnya. Sehingga di sini eh, digunakan eh, ketika karyawan itu mampu untuk menganalisis situasi, ya. Kemudian juga pimpinan punya kepercayaan, kepercayaan untuk mendelegasikan pada level yang lebih rendah. Jadi di sini disilakan dengan laissez-faire ya. Perkembangan teori, kalau kita lihat di sini, ya, teori leadership itu ini yang saya katakan tadi. Yang pertama itu teori yang paling klasik itu mengatakan bahwa eh, untuk kepemimpinan itu dia itu sebetulnya sudah sesuatu yang alami atau dibawakan semenjak lahir. Nah, ini disilakan dengan trait teori. Jadi menurut trait teori itu atau seseorang itu menjadi pemimpin sudah ada sifat-sifat yang dia tunjukkan ya dia sebagai seorang leader sejak lahir. Nah, ini penganut keyakinan terhadap teori tadi menyebutnya sebagai trait theory of leadership. Jadi asal-usul leadership yang ada dalam diri dia itu merupakan sesuatu yang sudah natural ya, terbawa yang diturunkan dari atasannya ya. Jadi natural dia diturunkan eh, ke bawah ya. Artinya mungkin dicontohkan kalau yang sederhana raja-raja ya. Nah, itu dicontohkan bahwa raja-raja itu dia tidak pernah apa memperoleh pendidikan atau pelatihan pimpinan, tapi dia bisa menjadi seorang pimpinan puncak. Nah, maka itu termasuk ke dalam istilahnya traits teori ya. Teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu sudah menjadi ciri yang dibawakan semenjak lahir. Ada terbukti juga misalnya tentang raja-raja yang mereka tidak pernah mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi mereka memiliki power, ya, sehingga mereka mampu untuk mengeksekusi eh, powernya tadi, ya. Nah, menerapkan teori leadership yang disebut dengan traits, ya. Kemudian perkembangannya ya dari traits teori itu muncul lagi hasil-hasil studi atau hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa ternyata leadership ini dia bisa dipelajari ya, bisa dipelajari gitu ya. Bisa dipelajari yang disebut dengan pendekatan keperilakuan atau behavioral theory.
Jadi pendekatan keperilakuan atau behavioral theory di dalam leadership itu me- menganut paham bahwa eh, kepemimpinan itu bisa diajarkan katanya. Jadi bisa dididik, bisa dilatih, ya. Proses pendidikan itu mampu untuk membentuk seorang menjadi pemimpin, ya. Nah, ini yang di dalam apa di dalam behavioral teori ya dikatakan. Jadi menurut teori keperilakuan atau behavioral bahwa untuk menjadi seorang leader itu bisa katanya melalui proses pendidikan atau proses pelatihan ya. Jadi dia dilibatkan disertakan dalam pelatihan sehingga dia bisa memiliki gaya kepemimpinan atau menerapkan gaya kepemimpinan. Nah, ini yang kita istilahkan dengan uh, behavioral theory. Nah, ini tidak eh, apa namanya ya, teori kemunculan dari teori atau eh, hasil penelitian yang diungkapkan oleh ahli tadi bukan berarti eh, munculnya teori yang lebih akhir itu meniadakan atau mementahkan teori yang sebelumnya, enggak juga ya. Jadi akhirnya ini studi ini saling melengkapi ya. Dikatakan bahwa eh, ya ada pendekatan lain itu contingent teori katanya. Nah, jadi nanti kita lihat ya, contingent teori ini keduanya ya mengakomodir pendekatan antara trait dan behavioral. Jadi kita coba eh, pahami satu persatu ya, yang traits teori ya. Nah, ini dari kalau disediakan sini ada teori yang disebut dengan Gridman teori ya. Jadi artinya dia muncul dari eh, karakteristik atau sifat-sifat yang diperlihatkan oleh seseorang ya, yaitu dia berbeda dari yang lainnya. Nah, jadi ini di traits teori ini kelihatan karakteristik-karakteristik yang muncul di sini. Misalnya di sini dia eh, memiliki ambisi dan energi ya untuk mengarahkan atau memimpin orang. Nah, kemudian juga integritas ya, intelijensi ya, eh, kelihatan ya intelijensi ini dalam kaitan dengan eh, pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan dengan pengetahuan yang dimiliki. Nah, kemudian juga keyakinan diri. Nah, dia ya sudah memiliki eh, bawaan ya percaya diri ya self confidence percaya diri yang tinggi. Nah, kemudian ada minat ya desire minat untuk memimpin. Nah, jadi karakteristik-karakteristik yang enam ini ditampilkan maka dikatakan menurut pendekatan trait atau sifat eh, yang enam ini bisa merupakan sudah dibawa oleh seseorang itu semenjak lahir katanya. Nah, jadi artinya untuk menjadi seorang pemimpin itu sudah nampak trait atau ciri-cirinya. Nah, apa ya ciri yang enam ini? Ya, ambition, ya, kemudian desire, keyakinan diri, kemudian integrity, dan intelligence dan eh, pengetahuan ya yang relevan dengan pekerjaan ya job relevant knowledge. Nah, dengan pendekatan behavioral ya atau behavioral teori, nah ini berdasarkan kepada keyakinan bahwa ada istilah itu di sini dikatakan ya eh, great leaders ya itu dia di pemimpin itu bisa diciptakan katanya. Ah, istilah di sini bisa dibuat ya. Jadi dia tidak terlahir. Yang menurut si eh,
apa namanya pemegang keyakinan behavioral theory ya. Jadi dikatakan ya contohnya misalnya orang menempuh pendidikan yang menempuh pendidikan tinggi dengan yang tidak menempuh pendidikan tinggi kalau dilihat cara memimpinnya berbeda. Nah, ini yang buktikan bahwa pengaruh pendidikan itu bisa menjadikan dia itu memiliki kepemimpinan yang lebih baik daripada yang tidak mengikuti pendidikan tinggi. Nah, jadi di sini diistilahkan dengan great leaders are made not born. Jadi pemimpin yang hebat itu memang dia dibuat, diciptakan, ikuti pelatihan, ada proses pengembangan diri ya. Nah, sehingga di situ dia akan eh, eh, diperlihatkan bahwa apa proses yang terjadi dari pendidikan, pelatihan ya, atau eh, workshop misalnya ya tentang leadership, nah, itu mampu dia untuk menerapkan, mengaplikasikan. Ya. Nah, menurut leadership teori kepemimpinan yang behavioral, dia lebih kepada fokus tindakan, jadi bukan kepada bawaan. Artinya ini lebih fokus kepada action of the leader. Jadi kita lihat di sini. Nah, bukan kepada mental qualities, ya, bukan pada mental qualities atau keadaan internalnya, ya. Jadi tindakan-tindakan dari pemimpin itu, ya, fokusnya pada tindakan apa yang dilakukan, ya, apa yang eh, tindakan-tindakan yang tampak, ya, ditampilkan dalam bentuk perilaku. Nah, jadi di sini dia bukan pada mental qualities. Nah, lebih kalau di teori sebelumnya di traits teori fokusnya itu ada asumsi bahwa eh, setiap orang itu mengandung mental qualities ya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, begitu pemahaman di trait teori. Tapi di behavioral theory dikatakan dia fokusnya pada tindakannya. Nah, seperti apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemimpin, ya, Eh, dan ini bisa eh, di, didasarkan kepada pengetahuan-pengetahuan yang dia peroleh ketika dia mengikuti pendidikan. Nah, jadi karena itu, makanya kalau di pegawai di ASN ya, ASN ada kalau dulu ada diklat kepemimpinan. Ya, saya tidak tahu sekarang masih ada atau enggak. Ya, diklat Masih PIM ada, katanya. Ya, masih ada. untuk penjenjangan karir. Nah, itu didasarkan kepada keyakinan bahwa kepemimpinan itu bisa dibentuk melalui proses edukasi. Nah, jadi orang kalau mau naik atau mau promosi ya ASN ya pegawai negeri sipil mau promosi dia harus mengikuti eh, eh, apa namanya penjenjangan ya untuk diklat penjenjangan karir atau kalau sering disebut dengan dulu ada diklat PIM namanya ya. Kalau yang lama-lama sekali itu ada namanya adum ya, ada adumlah apalagi itu ya. Nah, istilah-istilah yang lama dulu tuh. Nah, kalau sekarang udah digantikan dia menjadi apa? Diklat kepemimpinan ada PIM 1, PIM 2, PIM 3 dan sebagainya. Itu dari behavioral theory. Nah, menurut teori behavior atau keperilakuan, katanya orang-orang itu bisa dia belajarnya atau mempelajari untuk menjadi leader ini. Nah, ini melalui proses pembelajaran, ya teaching, melalui proses observasi. Jadi dia bisa meniru ya. Dia bisa meniru atau eh, mengambil referensi dari gaya kepemimpinan seseorang. Jadi kalau misalnya kita itu kan banyak juga yang apa namanya gaya kepemimpinan yang
yang diidolakan, ya, misalnya kepemimpinannya Bung Hatta misalnya, ya. Nah, Bung Hatta itu orangnya humble, ya, dan punya integritas, menjunjung tinggi kejujuran. Nah, dan dia itu memegang teguh rahasia juga, ya, komitmen. Jadi eh, apa yang ada terjadi di kantornya, dia enggak enggak bercerita kepada istrinya, ya. Nah, karena itu dianggap sebagai eh, apa namanya, ya, menjaga kerahasiaan, ya. Nah, integritasnya di situ. Kemudian ada juga yang lain, orang yang mengidolakan model-model gaya kepemimpinan. Nah, kalau sekarang orang ini kan sibuk nih, capres, gaya kepemimpinan yang mana ini yang mau diidolakan, ya. Nah, artinya kita bisa menilai, ya, kalau misalnya dalam forum terbuka sekarang masyarakat bisa saja menilai dengan melihat pada debat. Nah, seperti apa nih kualitas-kualitas dari calon presiden, capres, ya, atau cawapresnya. Dan maka di situ eh, proses observasi terjadi, ya. Nah, dan seseorang yang mengidolakan eh, eh, dari salah seorang misalnya calon presiden tadi, maka dia akan terinspirasi pula dia meniru, ya, atau mengcopy gayanya. Nah, jadi bisa saja dia mengcopy atau meniru gayanya karena eh, proses observasi tadi, oleh proses pengamatan tadi. Jadi ini dianut oleh behavioral theory atau teori keperlakuan. Jadi artinya bagaimana seseorang mengamati, dia menyimak, mengamati, melakukan observasi, lalu nanti dia cobakan, ya, dia praktekkan. Nah, dia praktekkan. Nah, dia praktekkan seperti apa yang diamati, atau ketika dia di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, dia itu juga dipimpin oleh seseorang yang kebetulan dia gayanya atau style leadershipnya itu menurut dia diidolakannya. Nah, sehingga dia mengcopy itu, diterapkan kembali ketika dia memiliki bawahan, ketika dia memiliki pengikut, ya. Nah, yang keempat, menurut pendekatan perilaku ini, yang dikatakan di sini yang keempat ini. Nah, jadi menurut pendekatan perilaku ini katanya seseorang yang siapapun katanya yang mengadopsi, ya, perilaku-perilaku yang pas, yang sesuai katanya, dia bisa menjadi leader yang baik. Jadi yang pas itu maksudnya perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh followernya. Nah, maka dia menjadi leader yang baik. Nah, dia bisa mempelajari, ya, mempelajari apa sebetulnya keinginan dari bawahannya. Ya, apa sebetulnya yang jadi kebutuhan dari pengikutnya. Nah, ini menurut behavioral theory atau teori keperilakuan tentang kepemimpinan. Jadi memang agak berbeda dengan yang traits, ya. Kalau yang traits itu keyakinan yang tinggi bahwa setiap orang itu dia punya bawaan, apakah dia itu mencirikan seorang yang akan jadi pemimpin atau tidak, katanya gitu, ya. Ada sifat-sifat leadership bawaan yang sudah eh, melekat pada diri seseorang semenjak lahir. Nah, itu menurut traits theory. Nah, tapi behavioral enggak, dikatakan, oh, behavioral ini yakin bahwa eh, apa-apa yang dilakukan oleh pemimpin itu dia bisa terinspirasi oleh pemimpin sebelumnya. Nah, karena dia bisa melalui proses observasi atau melalui proses pelatihan, ya. Nah, kemudian dia bisa menerapkan stylenya atau mengcopy gayanya. Nah, yang ketiga itu pendekatan tentang
gaya kepemimpinan yang disebut dengan pendekatan kontingensi. Nah, jadi kalau pendekatan kontingensi ini katanya kesuksesan leader itu sebetulnya itu banyak determinan atau variabel penentunya ya, kesuksesan leader itu. Jadi ada variabel penentu itu beragam ya kan. Ada istilahnya apa yang menjadi kontingennya atau yang eh, memberikan pengaruh ya. Jadi di sini kesuksesan dari leader itu merupakan fungsi dari kontingen. Nah, jadi contingency theory of leadership. Jadi banyak faktor eh, yang menjadi fungsi dari kesuksesan seorang pemimpin katanya. Eh, misalnya subordinate ya, bagaimana bawahan, bagaimana kompleksitas tugas, tugas itu rumit enggak ya atau simple misalnya kan. Jadi kontingensi itu ya itu bisa eh, dari subordinatnya seperti apa ya, kemudian tugas-tugasnya itu kelompoknya. Nah, leaders yang sangat yang paling apa ya sangat efektif ya eh, dan dia bisa saja menjadi tidak sukses karena tidak ketidaksesuaian dari leadership yang dia ambil atau dia copy, kemudian dia terapkan langsung. Nah, ini bisa jadi faktor kegagalannya. Jadi leaders itu dia banyak faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penerapannya. Ini disebut dengan teori kontingensi. Ya. Jadi teori kontingensi. Banyak yang apa namanya tergantung ya kepada situasi, sangat tergantung pada situasi. Nah, kemudian menurut teori yang terkini nih, yang terkini itu tentang situational theory ya. Ya, itu yang diungkapkan oleh Blanchard, R.C. Blanchard ya, situational leadership. Eh, apa yang diungkapkan oleh Blanchard ya, di teori ini mengatakan jadi eh, bisa saja mungkin tidak satu gaya kepemimpinan digunakan ya. Mungkin dia pada sesi yang lain dia menggunakan gaya kepemimpinan yang tidak sama dengan sebelumnya ya. Nah, karena dia membaca situasinya. Jadi dalam menggunakan teori ini pemimpin seharusnya mampu untuk menempatkan ya, eh, menempatkan apa yang jadi penekanan-penekanan penting dari tugas. Di sini diistilahkan dengan eh, Blanchard situational theory. Sambil saya menerangkan kalau ada pertanyaan silakan saja ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya pernah dengar cerita tentang kepemimpinan penakluk Konstantinopel, Pak. Ya, Al-Fatih ya. Jadi sejak kecil, kalau dalam riwayatnya seperti itu diceritakan, sejak kecil karena memang dia berada di kerajaan, dia selalu didoktrin oleh ayahnya kalau kamu besok itu akan menjadi seorang pemimpin dan penakluk Konstantinopel. Itu aja tiap hari yang diberikan oleh ayahnya. Terus juga difasilitasi dengan segala sesuatu yang bisa menopang kepemimpinannya, Pak. Nah, ini menarik kalau seandainya dihubungkan dengan dua teori yang awal tadi, Pak, yang red ya, sama behavioral ya, Pak ya. ya, traits, teori Kalau traits, dilihat ya, dari itu, ya, kalau dilihat dari itu, ini dari Muhammad Fatih ini
lebih ke mana ya, Pak, ya? Karena memang dia sendiri seorang raja yang berhubungan dengan teori yang pertama, tapi dia juga, belajar ya. Kalau yang kedua tadi kan bisa dipelajari gitu ya, Pak, ya. Apakah ini kombinasi atau, ada yang lebih, eee, besar pengaruhnya dari 2 teori itu untuk, Muhammad Al-Fatih ini? Terus Ya, yang kedua, Pak, kalau saya lihat memang rata-rata, tapi ini pengamatan saya aja sih, Pak, ya, orang yang memiliki, eee, kepemimpinan, jiwa kepemimpinan itu memang, memiliki kelemahan. Biasanya, agak lemah di bidang administrasi. Agak lemah di bidang administrasi. Eee, ada nggak teori yang menyatakan itu, Pak? Dari kelemahan seorang pemimpin yang memang lahir dari kepemimpinannya itu, kelemahan-kelemahan lainnya, Pak? Terima kasih, Pak. ya, oke. Baik. Nah, ini menarik ya. Yang pertama itu mengenai eh, story tentang apa tadi penakluk Konstantinopel ya. Nah, eh, ayahnya juga yang raja, kemudian dia didoktrin. Nah, saya mengkaitkan dengan eh, ada artikel yang saya lupa juga ya, tapi kira-kira begini ya, studinya ya. Studi itu membandingkan antara seperti apa ya kualitas atau keefektifan kepemimpinan yang eh, eh, pendekatan yang dilihat yang pertama dari traits teori atau orang-orang yang memang dia sudah memiliki karakter-karakter kepemimpinan semenjak kecil, semenjak lahir. Lalu dibandingkan dengan yang kedua, orang-orang yang barangkali tidak belum muncul ya, belum muncul itu, tapi dia dididik atau diedukasi. Nah, lalu yang ketiga, dilihat yang orang yang memiliki keduanya. Nah, ternyata tingkat kesuksesan, quality of leadership-nya itu atau keefektifan leader itu lebih lebih baik ya pada kombinasi keduanya. Artinya dia memiliki karakter atau memiliki traits ya, ciri-ciri sebagai seorang leader yang sudah dia bawakan, kemudian ditambah lagi dengan proses edukasi, ya, proses training, proses peningkatan pengetahuan tentang kepemimpinan. Nah, itu membuat dia itu menjadi semakin memberikan kualitas atau keefektifan ya kepemimpinan dalam organisasinya. Nah, jadi kalau tadi misalnya eh, contoh yang dari Bu Selvika sampaikan tadi, ini termasuk ke mana dia kelompoknya. Nah, maka dia ini termasuk ke dalam kelompok yang kontingensi ini tadi ya. Jadi, eh, nah ini di kontingensi teori tadi. Jadi ada eh, faktor-faktor yang mengkombinasikan yang membuat ya, gaya kepemimpinan itu menjadi lebih baik ya. Jadi pendekatan kontingensi ya namanya, ya pendekatan kontingensi. Eh, kalau misalnya teori itu keyakinan pada tidak perlu dilatih orang ini katanya, karena dia sudah ada ciri-ciri leadershipnya sejak lahir. Jadi tidak perlu ada pelatihan, tidak perlu ada ikuti workshop atau tadi penjenjangan eh, diklat tim atau eh, apa namanya istilahnya itu pelatihan kepemimpinan dan sebagainya tidak perlu katanya karena dia sudah membawa karakter yang jadi seorang pemimpin sejak lahir. Tapi menurut behavioral theory katanya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu dia harus ada pendidikannya, proses pendidikan. Proses pendidikan itu ya banyak mulai dari yang formal dan informal. Jadi mulai dari dalam rumah tangga sampai kepada pendidikan formal. Nah, dia diajarkan. Nah, itu yang eh, behavioral theory. Nah, penggabungan antara keduanya itu dimunculkan di dalam pendekatan kontingensi. Jadi, dalam kontingensi ada variabel lain yang juga eh, dia merupakan penggabungan ya antara melihat kepada
situasi bahwa seseorang itu dia semenjak lahir itu sudah ada juga trait ciri-cirinya, kemudian ditambah lagi dengan dia mengikuti proses edukasi atau proses pendidikan. Jadi kalau maksudnya kemana ya? Kalau menurut saya itu dia masuk kepada eh, kontingensi ya, kontingensi dan memang hasilnya akan lebih baik kalau dia itu sudah ada trait atau cirinya lalu ditambah dengan pendidikan, pelatihan yang diikuti daripada dia tidak memiliki trait sama sekali tapi melalui proses pendidikan. Nah, adaptasinya atau tingkat ya penyerapannya itu aplikasinya itu lebih cepat kepada orang yang sudah memiliki traits atau ciri-ciri semenjak dia dilahirkan tadi. Jadi artinya bakat pemimpin itu sudah ada ya. Kemudian diasah dengan proses edukasi atau pendidikan tadi. Ya, gitu Bu Selvi. Dia akan lebih Baik. baik memang kalau keduanya itu dia akan saling melengkapi. Hmm, oke. Menarik Pak yang Ya, pernyataan Bapak terakhir. Kalau seandainya pemimpin, tapi dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan, dia diasah dengan edukasi, agak lambat ya Pak ya, agak susah ya Pak ya. ya. Mungkin seperti calon wapres, ada salah satu calon wapres ya Pak. Nah, ya, ya begitulah kira-kira Nah, yang gambarannya ya. berapa Jadi, gitu kita? Yang Iya, nomor iya. ya, berapa? ya. Jadi adaptasi apa dan bagaimana ya implementasi kepemimpinan itu juga eh, kalau sudah ada ya istilahnya sudah punya bakat kepemimpinan, sudah punya talent semenjak dia kecil, kemudian diasah melalui edukasi, nah itu kan akan lebih lebih eh, probability atau peluang suksesnya itu jauh lebih tinggi daripada yang hanya melalui proses edukasi saja atau sebaliknya daripada yang hanya mereka itu terlahir saja secara natural. Ya. Yang kedua tadi apa pertanyaan Bu Safi? Orang yang memiliki teori pertama tadi Pak, yang trait tadi Pak, biasanya memang memiliki kelemahan untuk masalah administrasi. Ada nggak Pak teori yang menyatakan itu Pak? Oh, nah ini ya. eh nah, saya belum belum ada membaca teori tentang itu ya, tapi mungkin ini juga eh, kembali kepada eh, apa ya personality ya masing-masing ya, karena faktor leadership itu juga kalau di dalam studi itu juga dipengaruhi juga dengan personality ya individunya ya. Jadi ciri kepribadian itu juga akan mempengaruhi seseorang ya dalam menerapkan gaya kepemimpinannya. Dan eh, artinya untuk menjadi seorang pemimpin, ya, eh, karena dia sudah mengklaim dirinya sebagai leaders, maka dia eh, mungkin tidak expect ya atau tidak eh, mengharapkan adanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manajerial dan dianggap itu bisa didelegasikan ya kepada eh, maksudnya bukan manajerial administratif ya dan dianggap itu bisa didelegasikan kepada level yang lebih bawah. Nah, jadi eh, persepsi ini yang menurut saya muncul ya sehingga menyebabkan ya strong dalam leaders tapi mungkin dia untuk administratif mungkin dia tidak begitu kuat karena dia menganggap dengan adanya eh, posisi dia sebagai leader dia bisa mendelegasikan yang menurut dia itu mestinya dia tidak mengerjakan, tapi orang lain yang mengerjakan. Nah, saya kira begitu Bu Safian. Ini persepsi yang berkembang ya karena posisinya sudah sebagai seorang leader ya. Jadi artinya dia tinggal Iya, mendelegasikan saja ya, delegate ya, empowerment pada level yang lebih rendah atau bawahannya. iya, betul Pak. Cuman memang Ya, agak bermasalah ketika kalau yang saya amati ya Pak ya, misalnya di kantor gitu ya, memang dia memiliki
capability sebagai seorang leader sih, tapi eh realitanya dia masih sebagai staff. Akhirnya memang eh apa ya, agak bermasalah memang di kantor, Pak. Ketika tidak bisa tersalurkan gitu kan bakat keliderannya itu, sementara dia harus tetap menjadi staff gitu. Kalau yang saya amati di kantor seperti itu sih, Pak, gitu. Iya, Baik, Pak. iya, ya, Prof, saya kira izin ya Prof, emang Terima fenomenanya kasih. fakta itu ya eh, ya cenderung juga sering terjadi ya, gitu ya. Ya, izin silakan. Prof. Ya, Oke. Terima kasih banyak, Apakah Prof. ya baik. menyambung menyambung pernyataan apa pertanyaan Sevika tadi Prof? Ya, Saya pernah dulu membaca tentang pernah mempelajari tentang teori psikologi dari Howard Gardner. Katanya apa ya, kecerdasan manusia itu bersifat majemuk. Jadi ada kecerdasan spasial yang namanya kemampuan interpersonalnya lebih. Nah, itu membagi apa eh, pola pikir seseorang itu menjadi dua bagian, jadi pola besar sama pola kecil. Nah, pemimpin yang berpola besar itu memang agak kesulitan dalam menangani uh, cara berpikir mikro. Jadi kecerdasan majemuk inilah nantinya yang akan mendukung kecerdasan spasial seorang pemimpin. Dan yang ditemukan Sevika itu sepertinya ada hubungannya nggak Prof dengan teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner tentang pola besar seseorang atau pola kecil seseorang berpikir. Pola besar kan contohnya seperti pemimpin gitu. Memang memang susah seorang pemimpin biasanya disuruh input data gitu karena dia terbiasa meng-create suatu visi, suatu langkah-langkah pasti gitu. Sedangkan orang yang berpikir kecil dan detail itu juga ada. Dan itu juga dihubungkan nanti dengan uh, wanita dan laki-laki. Wanita cenderung berpola kecil, laki-laki berpola besar. Tapi ketika dihubungkan antara dua pola pemikiran ini, manakah yang lebih baik, itu sesuai dengan fungsinya. Yang baik pada tempat yang tepat. Nah, teori seperti ini kan di luar ini ya, Prof. Di luar apa? Di luar manajemen gitu. Apakah ya. ini nantinya bisa dihubungkan dengan uh, apa ya? Kalau misalnya ini jadi tesis, apakah ini bisa dibawa ke dalam uh, tesis yang kita teliti di ilmu manajemen nantinya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, baik Bu. Jadi ya ini menarik ya. Eh, Kira bagi saya juga ini satu yang baru ya, apa tadi ya, pendekatan psikologi tadi ya, melihat dari perspektif mikro dan makro. Tapi saya ingin hubungkan dengan pembelajaran kita, strategic leadership ya. Strategic leadership itu artinya posisi seorang leader itu dia menduduki posisi yang strategik ya, strategis ya. Sehingga pola pikir yang dibangun di leaders yang berada di posisi yang strategik itu memang pola pikir yang strategis, bukan pola pikir yang mikro, lebih kepada day to day operation ya. Tapi dia lebih berpikir tentang strategik. Jadi kalau ibaratnya seperti kalau di dalam perang itu merancang strategi perang ya, seperti apa strategi perangnya dan salam dan itu diterapkan oleh pasukannya. Ya. Nah, cuma permasalahannya bagaimana kemampuan, tidak semua strategic leader punya kemampuan untuk mengoperasionalkan kepada level yang lebih bawah. Atau tadi kalau saya mungkin bisa menyetarakan seperti yang sampai boleh tadi pada tataran mikronya. Ya. Nah, yang strategic leaders itu pada tataran makronya atau pada tataran yang memiliki konsekuensi-konsekuensi yang strategis atau berdampak besar ya bagi organisasi. Tapi untuk mengeksekusinya, untuk mencapainya itu
harus diturunkan kepada level yang bawah, ya. Nah, kalau enggak, tidak terwujud apa yang tadi kita membahas tentang ada goals, ada objektif, ya, ada visi. Nah, jadi kemampuan untuk merancang, ya, kebijakan-kebijakan yang strategik, kemudian ditransmisikan sehingga dia kepada level yang lebih rendah, sehingga itu bisa dioperasionalkan. Nah, itu ya, sangat mempengaruhi, ya, efektivitas atau kinerja dari sebuah organisasi. Nah, sulitnya gini, eh, kebijakan strategisnya bagus, tapi tidak teroperasionalkan ke level yang bawah. Nah, akhirnya ini kan eh, hanya apa istilahnya itu mengawang-awang saja, ya, tidak 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 bisa menjadi sebuah keputusan yang implementable lah, ya, istilahnya. Jadi kira-kira eh, tadi yang boleh disampaikan, saya menyetarakan seperti pemikiran seperti itu. Satu yang strategic leaders, kemudian satu kepada operating leaders, ya, yang bisa menggerakkan atau mengoperasionalkan, ya, kebijakan-kebijakan yang strategis tadi. Ya, barangkali gitu, Bu Lady, ya. Ya, makasih, Prof. Ya, baik. Berikut kita lihat ini ada lagi teori tentang kepemimpinan yang ini eh, eh, pendekatan dalam leadership yang disebut dengan eh, PETS Goal Theory, ya, atau kalau diterjemahkan itu teori jalur tujuan. Nah, jadi di sini eh, eh, leaders itu dia punya tanggung jawab, ya, untuk memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencapai eh, apa yang menjadi tujuan personal dan tujuan organisasional. Nah, jadi dia bisa mengadopsi, ya, eh, beberapa model atau gaya kepemimpinan menurut situasinya. Jadi kalau di dalam Peirce Goal teori ini, dia bisa pemimpin itu bisa dibagi katanya. Menurut kelompoknya ada yang diistilahkan dengan yang directive leadership, ya. Nah, ini di sini katanya eh, kalau kita terjemahkan itu direktif itu sifat memberikan arahan, ya. Nah, jadi menceritakan bawahan, ya, eh, eh, secara jelas, yaitu apa yang mereka ingin lakukan, ya, yang termasuk membuat perencanaan, kemudian scheduling, ya, kemudian penetapan kerja dan standar perilaku. Kemudian suportif, ya, eh, ini eh, dilihat bagaimana dukung terhadap bawahan. Jadi memperhatikan kesejahteraan bawahan, kebutuhan personal bawahan. Nah, itu disebut, ini ada direktif, suportif, kemudian ada partisipatif. Nah, jadi keputusan dibuat berdasarkan konsultasi kalau suportif. Nah, kemudian ada yang keempat, diistilahkan dengan achievement oriented, ya, leadership. Jadi kepemimpinan yang berorientasi kepada pencapaian prestasi. Nah, ini yang sebetulnya eh, pendekatan PES Goal ini, tentunya ini pengembangan dari teori yang kita bahas sebelumnya tadi. Jadi kalau misalnya tadi kita mengungkapkan ada pemimpin yang otokratik, ya, ada yang partisipatif, ada yang demokratik. Nah, sebetulnya eh, merupakan pengembangan dari yang tadi, yang tiga tadi, ya. Kalau kita lihat yang tiga tadi kan di sini, ya. Nah, ini, ya, ada otoritarian, ada delegatif, partisipatif, ya. Soalnya sebetulnya induknya dari sini yang tiga ini, ya. Kemudian itu dikembangkan, ya. Jadi supaya tidak membingungkan, ya, basically, ya, pada basicnya itu tiga ini, ya, gaya kepemimpinan yang muncul pada literatur awalnya, ya. Ya, jadi otokratik, demokratik, dan
delegatif atau bebas ya. Nah, dan mungkin saya skip saja ya. Nah, ya, ini mengenai prinsip yang tadi ya sudah. Saya kira ini untuk yang basic leadership. Eh, ini bahan kita. Kemudian kita lihat, kita pindah kepada yang berikut ya. Nah, ya. Ini dari buku ya. Eh, yaitu eh, pengalaman eksekutif ya dan organizational outcome. Kalau kita sederhanakan, eh, prestasi dari atau kinerja dari organisasi itu sangat dipengaruhi oleh seperti apa pengalaman-pengalaman para pejabat eksekutif yang ada di dalamnya. Nah, ini dibahas di buku di chapter keempat ya. Eh, ini saya sajikan dalam bentuk intisari apa PPT-nya ya. Nah, dalam pengambilan keputusan dan perilaku dari para pejabat eksekutif ya, itu keputusan mereka itu eh, dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman ya yang membentuk nilai-nilai, keyakinan dan model kognitif. Nah, dari mana dia tahu ini? Ini berdasarkan dari hasil riset ya di bidang strategic leadership ya yang dia survei dari banyak perusahaan, para CEO-nya, kemudian datanya diolah, maka ditemukanlah bahwa ternyata ya katanya eh, pengalaman itu ya dia bisa mempengaruhi ya kepada kinerja organisasi. Kenapa demikian? Karena pengalaman itu membentuk nilai, bentuk keyakinan dan model kognitif ya. Model kognitif artinya cara berpikir itu sudah terbentuk ya oleh pengalaman dia. Nah, begitu juga keyakinan, ya begitu juga pembentukan nilai ya, set values. Nah, pengalaman yang dimiliki tadi itu berhubungan dengan strategic choice ya. Pilihan-pilihan strategik yang akan ditempuh oleh para eksekutif ya dalam menjalankan organisasi. Ya, pilihan strategik ini banyak banyak modelnya. Kalau dalam bisnis kita mengenal ada eh, eh, bagaimana sebuah bisnis itu dia menetapkan strategi bersaingnya misalnya. Ya, pilihan strategik. Apakah dia akan menempuh pendekatan yang cost leadership ya atau memimpin dari segi biaya, apakah dia menggunakan pendekatan atau mau memfokuskan kepada diferensiasi ya atau memfokuskan kepada uniqueness, keunikan, ya, keunggulan bersaing. Nah, ini merupakan strategic choice ya, pilihan strategik yang akan ditempuh oleh organisasi, oleh bisnisnya, tentu dia itu harus didukung oleh sumber daya yang dia miliki. Nah, keputusan yang diambil itu oleh para para manajer, para eksekutifnya, ya, itu sangat ditentukan oleh experience, pengalaman ini. Nah, experience-nya itu bukan berarti experience dia di tempat sekarang, enggak, tapi eh, experience yang dia alami ya pada organisasi atau perusahaan-perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya. Karena kalau kita bercerita tentang CEO atau pimpinan strategik, pimpinan puncak, mereka itu eh, tingkat perpindahan satu organisasi ke organisasi lain itu sangat tinggi. Jadi periodenya itu eh, dia tidak lama-lama seperti karyawan kecuali kalau dia pemilik ya.
Nah, ini kan kita dalam konteks antara pemilik dengan pengelola itu berbeda. Ya. Jadi pemilik, pemegang sahamnya, itu selamanya dia memiliki, selama dia sahamnya tidak lepas, dia akan miliki. Tapi kalau CEO-nya, dia bisa pindah-pindah. Nah, mungkin ketika pemegang saham tidak setuju, tidak menyukai, maka dia akan pindah. Ketika dia pindah, dia membawa pengalaman. Nah, pengalaman di ini experience dia di perusahaan yang sekarang dia pindah. Nah, pengalamannya itu dijadikan sebagai cerminan ya dalam dia mengambil strategic choice di tempat yang baru. Nah, jadi ini banyak dipengaruhi oleh pengalamannya. Nah, jadi sebetulnya belum tentu pengalamannya ini akan fit atau akan cocok atau sesuai ya dengan strategic choice tadi. Tapi eh, ini tidak bisa dihindari ya karena sudah sifat natural ya begitu ya. Berpikir kita itu dipengaruhi oleh experience yang kita alami sebelumnya. Nah, jadi itu yang akan membentuk pemikirannya sehingga ini mempengaruhi terhadap strategic choice. Nah, eh, kondisi ya strategik yang berbeda itu akan menghendaki juga tipe-tipe CEO atau pejabat eksekutif yang berbeda juga. Jadi artinya seperti yang tadi saya katakan belum tentu keputusan yang dia ambil strategic choice itu tepat ya. Walau menurut dia secara personal itu tepat, tapi belum tentu itu sebuah keputusan yang tepat. Karena apa? Karena different strategic condition. Kondisi strategik satu perusahaan dengan perusahaan lain tidak sama. Sama juga dengan misalnya di sektor pemerintahan, di dinas misalnya. Nah, strategic condition antara misalnya dinas kesehatan ya dengan dinas pendidikan itu tidak sama. Ya. Nah, lalu eh, tipe ya kualitas dari keputusan yang diambil eksekutif itu berdasarkan dari pengalaman dia menjabat di tempat yang sebelumnya. Nah, itu yang membuat dia itu mencoba menerapkan hal yang sama yang dilakukan sebelumnya diterapkannya daripada tempat dia menjabat sekarang. Nah, ini kan eh, sangat umum ya terjadi yang seperti itu. Ya, kalau berganti pimpinan, maka banyak kebijakan-kebijakan dirubah. Kebijakan yang dirubah itu, walau dia tidak melihat kebijakan itu sebuah kebijakan yang bagus, tapi karena ada keyakinan, ya, terhadap pengalaman dia di tempat yang lama, maka itu dia terapkan. Yang sudah berjalan, yang tadinya bagus itu dihentikan. Ya. Nah, jadi decision making and behavior itu akan dipengaruhi oleh experience, strategic condition, dan kondisi strategik dari organisasinya. Nah, karakteristik dari latar belakang eksekutif itu bisa dilihat dari 4 hal. Ya, ya, eksekutif yang saya maksudkan di sini ini strategic leaders ya. Ya, atau kalau di perusahaan itu CEO. Nah, Chief Executive Officer ya, CEO-nya. Atau Board of Director BOD ya, kalau di perusahaan. Kalau di dinas itu ya kepala dinasnya lah, pemimpin strategiknya ya. Kalau di pemerintahan itu eh, apa istilahnya itu sekretariat daerahnya kalau di jadi karakteristik eh, latar belakang itu ini dipengaruhi oleh yang pertama itu oleh tenure. Ada istilah tenure ya. Tenure ini sama dengan masa masa dia menjabat satu posisi. Jadi masa jabatan atau masa dia menjabat dalam sebuah posisi. Berapa lama dia? Itu semakin lama dia, berarti dia mendapat pengalaman juga yang semakin banyak. Nah, kemudian yang kedua,
karakteristik ya dari latar belakang itu bisa dilihat dari functional experiences, pengalaman atas fungsional ini maksudnya fungsional di bidang manajemen. Nah, jadi mungkin jangan disalahartikan pula nanti karena ini dia studi kasusnya banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan yang bisnis, maka dia melihat kepada functional experience di bidang manajemen, apakah manajemen pemasaran atau marketing, kemudian adanya finance atau HRM ya, atau di operation. Nah, di mana dia ditempatkan dulu? Ya, misalnya dia di direktur keuangan misalnya, ya, Vice President for Finance, ya, direktur keuangan. Nah, dia banyak punya pengalaman, mengetahui sekali dia, menguasai dia tentang keuangan. Ketika dia dipindahkan kepada direktur pemasaran misalnya, nah itu pemasaran, nah maka eh, pengetahuan-pengetahuan yang dia gunakan untuk dasar mengambil keputusan itu beranjak dari pengetahuan di bidang finance karena dia latar belakangnya dari situ dulunya. Nah, sampai kepada terjadinya penyesuaian atau adopsi dari pengetahuan baru, maka nanti baru dia akan memunculkan ya keputusan-keputusan yang relevan dengan bidang dia yang baru. Kemudian yang ketiga itu latar belakang ya karakteristik itu termasuk di sini pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini jenjang pendidikannya misalnya dia diploma, sarjana, magister, atau kalau misalnya bisnis ini MBA ya atau MM. Nah, kalau Pak Ibu kan ini MM ya, nah, MBA. Jadi oh ternyata mereka yang latar belakang MBA dari hasil studinya di sini di bidang bisnis tentang kepemimpinan strategik dan dampaknya terhadap outcome itu memang hasilnya lebih baik karena dia mempelajari tentang studi kasus di bidang bisnis. Jadi dia punya kinerja yang lebih baik ya. Nah, kemudian pengalaman untuk penugasan internasional, international experience. Nah, pengalaman penugasan internasional ini dicontohkan pada perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi misalnya untuk eh, Google yang berada di ASEAN misalnya, nah, kantor pusatnya di Singapura. Ya, kemudian itu ditunjuklah orang yang berasal dari Indonesia, misalnya warga negara Indonesia yang bertugas di sana, yang kita sebut dengan ekspatriat atau ekspat ya, nah, ekspatriat. Nah, ya, ekspatriat ya, atau panggilannya ekspat ya. Nah, itu orang-orang asing yang bekerja ya, dia menjabat posisi-posisi strategis ya. International experience, dia punya pengalaman internasional. Nah, ketika dia pindah ke negara yang lain, international experience yang ada di tempat yang lama itu akan terbawa ya, akan terbawa ya pada keputusan-keputusan awal yang diambil. Nah, kemudian seiring dengan jalannya waktu, maka dia akan berubah ya, nah, menyesuaikan dengan pengalaman barunya. Jadi pada saat keputusan awal itu pengalaman yang lama yang dia gunakan. Nah, kemudian eh, eh, sudah peroleh pengalaman baru ya secara berangsur barulah pengalaman baru itu yang dia terapkan di dalam pengambilan keputusan. Jadi ada empat kelompok ya, empat set. Yang pertama itu masa jabatan dari eksekutif, yang kedua pengalaman di bidang fungsionalnya, terbelakang fungsionalnya, misalnya dia punya di divisi mana tempat sebelumnya, lalu pendidikan formalnya, ya, apakah dia itu menempuh pendidikan bisnis atau relevansi antara pendidikan dengan lembaga pendidikan dengan posisi yang dia jalani. Kemudian international experience, ya, pengalaman di
penugasan-penugasan internasional, khususnya ini dalam konteks perusahaan yang multinasional. Oke, kalau ada pertanyaan boleh silakan. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan Bu Riri. Tadi salah satu background untuk karakteristik dari BOD itu misalnya kan ada experience, Prof. Nah, Ya, itu lebih baik kita milih BOD itu yang dari dalam organisasi kita sendiri, di mana mereka memang tahu apa core dari bisnis kita, atau kita milih yang dari luar yang punya experience yang berbeda, Prof. Jadi yang lebih bagus itu yang mana, Prof? Terima kasih. ya, baik. Ini dalam penempatan board of director ya. Ini kan yang memutuskan itu si pemilik atau owner ya. Owner yang dia yang merupakan sebagai pemegang saham ya di perusahaan. Nah, biasanya ya yang sebelum memutuskan untuk meng-hire atau merekrut atau mengganti ya direktur ini, itu ada pencarian informasi dilakukan oleh eh, owner atau oleh pemegang saham tadi, atau dia menyerahkan kepada ada perusahaan yang kita kenal yang khusus untuk dia melakukan hiring CEO, perusahaan headhunter namanya istilahnya ya. Jadi headhunter ini dia yang punya data banyak tentang siapa CEO hebat ya, misalnya kalau di Indonesia yang ada itu menurut kebidangannya masing-masing, misalnya industri manufaktur bidang apa, ini CEO-nya yang tangguh katanya bersedia ya yang. Nah, kemudian eh, itu dia bekerja dalam sebuah perusahaan itu jarang yang lama-lama ya, karena posisinya sebagai CEO ya. Nah, misalnya 5 tahun ya, kemudian dia sudah di di apa namanya itu sudah diajak lagi oleh perusahaan headhunter ini, mau ndak ada ke yang lain. Nah, informasi yang lengkap itu ada pada headhunter ini, atau kita sebagai owner mencari sendiri ya. Mencari sendiri seperti apa rekam jejak ya, rekam jejak dari BOD yang akan kita pasang atau kita tempatkan ya. Rekam jejak. Nah, rekam jejak itu kita melihat kepada ini 4 set experience karakteristik yang ada ini. Jadi lihat oh dia menjabat di sana berapa lama, lalu seperti apa latar belakang profesionalnya, lalu siapa pendidikannya ya, pengalaman internasionalnya. Nah, kalau itu diambil dari luar. Nah, tapi apakah kita bisa tidak mengambil dari dalam? Nah, ini tentu tergantung kepada eh, keyakinan si pemegang saham ya. Kalau pemegang saham punya keyakinan bahwa dia bisa untuk menempatkan atau mengorbitkan orang yang dari dalam ya, menjadi CEO yang bisa mendongkrak kinerja bisnisnya kan. Kalau kalau dari sisi bisnis, bagi kita owner, kepentingan kita hanya bagaimana dia membesarkan usaha, bagaimana dia bisa memperoleh laba yang banyak, bagaimana dia bisa memperoleh penghasilan atau revenue. Nah, itu yang penting bagi bagi si pemilik ya. Bagaimana dia mampu menekan cost. Nah, jadi pilihannya eh, bisa kalau keluar menggunakan headhunter, kalau di dalam berarti ada proses pengkaderan ya. Pengkaderan yang diambil mungkin salah satu dari manajer, lalu dia diorbitkan menjadi CEO ya. Dan itu ada keunggulannya. Nah, keunggulannya dia sudah memahami karakteristik internal dari perusahaan atau organisasi tadi, dan para pemegang saham atau pemilik sudah tahu juga rekam jejaknya. Nah, tapi ada pula disadvantage atau kelemahannya. Nah, dia sulit untuk membawa pembaharuan ke dalam organisasinya. Nah, jadi dia sulit membawa pembaharuan karena apa istilahnya tadi ya, kognitif modelnya sudah terbentuk ya. Jadi kognitif modelnya itu sudah terbentuk oleh
organisasi atau perusahaan yang sekarang. Nah, dia sulit untuk melakukan perubahan-perubahan atau pembaharuan. Nah, begitu juga orang-orang yang dalamnya itu sudah tahu, sudah paham ya bahwa oh dia berasal dari orang dalam nih katanya. Sudah tahu kelemahannya seperti apa. Nah, jadi ini ada trade off sebetulnya Bu Riri ya. Eh, Sulit juga mengatakan yang luar lebih unggul atau dalam lebih unggul, tapi ini merupakan pilihan atau opsi yang akan diambil oleh pemegang saham, tentu dengan melakukan pencarian informasi yang lebih sempurna ya, sehingga bisa tahu ya kemana pertimbangan, apakah kita mengambil dari internal atau eh, menggunakan yang dari luar ya. Nah gitu, jadi jawaban mana yang lebih baik itu punya trade off keduanya, punya keunggulan, punya kelemahan keduanya. Jadi bisa saja mungkin karena pemegang saham punya pilihan preferensi karena melihat ingin kaderisasi dari dalam, mungkin diambil ya orang itu. Tapi tentu ada kelemahan seperti tadi ya, sulit untuk melakukan change atau perubahan ya. Nah ini terjadi ya, contohnya di Bank Nagari itu seperti itu dulunya. Ya tidak pernah ada orang luar masuk, ya tidak boleh, dibatasi, ya di blok itu dibuat constraint ya, constraint dalam bentuk regulasi. Ya sulit. Nah, ketika masuk ya seorang CEO atau direktur yang berasal dari luar ya profesional, itu semua komplain ya, mengatakan tidak cocok, tidak cocok. Kenapa? Karena mereka sudah terusik dari zona nyamannya, ya. Diminta untuk melakukan perubahan, tidak mau. Jadi eh, eh, apa namanya ya, CEO-nya disalahkan ya. Ini tidak cocok dibawakan ke apa kita katanya, ke konteks kita ya. Nah, jadi pertentangan-pertentangan konflik seperti itu akan berpotensi juga ya terjadi. Tapi kalau misalnya membuka diri ya, eh, sehingga adaptasi terhadap perubahan itu bisa cepat juga. Jadi ini terkait juga dengan manajemen perubahan ya. Kenapa orang tidak mau langsung manajemen perubahan ya? Karena dia sudah terlena dengan zona nyaman ya, comfort zone ya. Kalau comfort zone terusik, pasti dia tidak mau. Ya, tapi kalau sudah terjadi perubahan, kemudian dia menuju kepada comfort zone yang baru, nah kemudian dia akan menikmati kembali. Jadi gitu Bu Riri. Baik, terima kasih Pak. Ya. Silakan kalau masih ada yang lain. Oke, Bapak Ibu, saya kira kita cukup dulu ya. Ini sampai sini ini bahan kita untuk malam hari ini. Eh, saya tidak tahu nih, apakah masih ada pertemuan kita berikutnya atau sudah sesi kita terakhir? Izin Prof, Ya, sebenarnya masih ada satu sesi lagi Prof, tapi itu apakah Prof isi dengan tutorial atau langsung ujian Prof itu Prof? Ada oke, ya, Prof. oke. Ini Pak Angga, nanti mungkin saya coba diskusi dengan sekretariat dulu ya. Oke, Prof, nanti informasinya melalui sekretariat aja nanti. Apa? baik Prof. Ya, baik. Kalau gitu mungkin sementara ini dulu untuk pertemuan kita. Mudah-mudahan nanti ya banyak sedikitnya ilmu ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua ya. Artinya tidak tidak hanya nilainya ya, tidak hanya nilai akademiknya, tapi juga ya knowledge-nya mungkin ya bisa dimanfaatkan di dunia kerja ya. Baik, saya akhiri dulu. Nanti sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Prof. wabarakatuh.